Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Adab memiliki makna kebaikan budi pekerti atau kesopanan dan berkaitan erat dengan akhlak. Adab sangat penting dimiliki seseorang dalam membina hubungan dengan sesama. Jika setiap manusia memiliki nilai-nilai adab yang bagus dalam berhubungan dengan saudara, teman, dan tetangga, maka keberuntungan akan didapat selama di dunia. Nah, pernahkah kalian bertengkar dengan saudara, mengejek teman, atau tidak peduli dengan tetangga? Tahukah kalian bahwa Islam mengajarkan adab dalam semua hubungan tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari lil junub wal jari bil junubi waswahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu ma kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sahabat belajar, dalam ayat tersebut Allah memberi kewajiban kepada umat muslim untuk menjaga hubungan baik kepada sesama manusia melalui akhlak dan adab yang mulia. Lalu, bagaimana penerapannya? Poin yang pertama, adab kepada saudara. Saudara adalah orang yang paling dekat dengan kita. Oleh karenanya, kita harus saling menyayangi, menghormati, dan membantu. Hindarilah bertengkar karena hal-hal sepele. Biasakan meminta maaf jika melakukan kesalahan dan memaafkan ketika saudara berbuat salah. Contohnya, adab kepada saudara apa saja sih? Di antaranya, menjalin silaturahmi, saling perhatian dan kasih sayang, membantu adik belajar, menghormati kakak, atau membantu orang tua tanpa harus diminta. Adab tersebut diperlukan demi menjaga hubungan baik di dalam keluarga. Poin selanjutnya, adab kepada teman. Teman merupakan bagian penting dalam kehidupan kita di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Adab kepada teman dapat dilakukan dengan berkata jujur, saling menghargai, tidak membuli, tidak mengejek kekurangan orang lain, serta saling membantu ketika ada teman yang kesulitan. Ingatlah, teman yang baik adalah teman yang mengajak kepada kebaikan, dan berteman sebaiknya dilakukan dengan mereka yang berperilaku baik. Hal ini untuk menjaga perbuatan dan sifat agar tetap menuju ke perilaku yang positif pula. Poin yang ketiga adalah adab kepada tetangga. Islam mengajarkan kita untuk menghormati tetangga. Bagaimana penerapan yang dapat kita lakukan? Yang pertama, contohnya, kita memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Berbuat kebajikan kepada siapapun tanpa harus menunggu balasan. Menjaga hak tetangga seperti membayar hutang, mengembalikan barang pinjaman, mengundang kenduri, tidak merusak kenyamanan. Selanjutnya, tidak mengganggu tetangga dengan suara motor yang berisik atau musik yang terlalu kencang, atau bahkan pertengkaran. Selanjutnya, mengunjunginya jika ada yang sakit atau terkena musibah. Lalu, memberi ucapan selamat jika mereka bergembira dan memberikan ucapan takziah jika mereka kesusahan. Contoh yang lain, menutup segala kekurangannya dan saling melindungi bila ada bahaya. Berhadapan dengan mereka selalu dengan senyuman dan penuh hormat.
bangunan rumah kita tidak merepotkan mereka. Jika kita telah mampu memberikan dan melaksanakan hak-hak bertetangga, tentunya kehidupan yang bahagia, harmonis, rukun, tentram, aman, dan bersahaja akan terjadi dengan sendirinya, sehingga terjauh dari segala fitnah dan permusuhan dan konflik. Nah, sahabat belajar, beberapa poin telah disampaikan. Segala sesuatu yang ditanam dengan baik, maka akan menghasilkan hikmah yang baik. Nah, hikmah dari beberapa poin-poin yang tadi disampaikan antara lain tercipta suasana kekeluargaan dan hidup bertetangga yang rukun dan damai, selalu menjaga ajaran Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkannya, terwujud lingkungan yang nyaman dan islami, terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga, memperkecil adanya sifat suudzon antar saudara, teman, dan tetangga, suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa, dan tentunya memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah. Adab kepada saudara, teman, dan tetangga bukan hanya diajarkan dalam pelajaran agama, tetapi juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan adab yang baik, kita akan memiliki banyak teman, hidup damai, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, seperti berkata sopan, saling menghormati, dan saling membantu. Semoga Allah selalu melindungi kita dan mengumpulkan kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita semua. Dan alhamdulillah, demikian video edukasi mengenai adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan, menumbuhkan akhlak mulia, serta memotivasi kita semua untuk menerapkan adab yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami yang bertugas dalam penyusunan video ini adalah Dini Tri Muslimah dan Laili Nur Farida, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran Unsik, Jawa Tengah di Wonosobo. Semoga video ini memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.